Windows 1.0. Windows 1.0 adalah titik awal lahirnya Windows, tapi penting dicatat, ini belum sistem operasi penuh. Windows 1.0 cuma lapisan grafis yang berjalan di atas MS-DOS. Fungsinya membantu pengguna supaya nggak selalu ngetik perintah, tapi bisa membuka program lewat tampilan visual. Di versi ini, konsep mengarahkan kursor dengan mouse adalah hal baru. Aplikasi sederhana seperti Calculator, Paint, Notepad, dan game reversi sudah ada, tapi tampilannya sangat basic. Jendela aplikasi juga belum bisa saling menimpa, semuanya ditata kotak-kotak dan terasa kaku. Masalahnya, mouse di tahun 1985 masih langka di pasaran, sementara Windows sangat bergantung pada mouse. Ditambah lagi, performanya cukup berat untuk komputer saat itu, sehingga banyak orang merasa Windows 1.0 justru merepotkan. Windows 2.0. Meski tetap berjalan di atas MS-DOS, Windows 2.0 memberikan peningkatan dari Windows 1.0. Hal baru paling mencolok adalah kemampuan jendela aplikasi yang bisa ditumpuk-tumpuk, tidak lagi kaku seperti versi sebelumnya. Tapi menariknya, desain Windows 2.0 sempat digugat Apple karena dianggap meniru Macintosh. Namun Microsoft memenangkan gugatan ini di pengadilan dan pengembangan Windows tetap berlanjut. Dari sini juga muncul fitur dasar seperti Maximize, Minimize, dan Resize Window, yang nantinya jadi standar Windows sampai sekarang. Windows 2.0 juga mulai fokus ke aplikasi kerja. Di versi ini, Microsoft Word dan Excel versi awal mulai diposisikan sebagai alasan utama orang pakai Windows. Windows 3.0. Windows 3.0 adalah versi Windows yang benar-benar meledak di pasaran. Berbeda dari versi sebelumnya, antarmuka grafis di sini sudah mendukung VGA 16 warna yang enak dilihat. Peningkatan performanya juga sangat signifikan berkat dukungan prosesor Intel 386 yang lebih bertenaga. Windows 3.0 mampu menjalankan program yang lebih berat seperti CorelDRAW dan melakukan multitasking dengan jauh lebih mulus dibanding pendahulunya. Di era inilah PC mulai dianggap sebagai platform hiburan karena dukungan CD-ROM, suara, serta kehadiran game legendaris seperti Solitaire yang membuat orang betah berlama-lama di depan layar. 2 tahun kemudian, Windows 3.1 hadir menyempurnakan sistem ini dengan memperkenalkan fitur drag and drop. Fitur ini mengubah cara pengelolaan file menjadi lebih mudah. Selain itu, Windows 3.1 membawa teknologi TrueType Fonts yang memastikan tulisan di layar terlihat sama persis saat dicetak di kertas. Berkat kemudahan-kemudahan ini, komputer akhirnya mulai masuk ke rumah-rumah warga biasa, tidak lagi hanya mendominasi kantor dan perusahaan. Windows 95. Windows 95 adalah lompatan besar dalam dunia komputer pribadi. Sistem ini menghadirkan antarmuka grafis yang jauh lebih mudah digunakan. Di versi ini, Microsoft memperkenalkan Start Menu, Taskbar, dan Windows Explorer sebagai pengganti file manager lama. Windows 95 juga mendukung fitur plug and play, sehingga perangkat keras bisa langsung dikenali tanpa proses instalasi manual. Di era inilah internet mulai masuk ke pengguna rumahan. Windows 95 memperkenalkan Internet Explorer, browser bawaan yang menjadi pintu awal banyak orang mengenal internet langsung dari Windows. Warisan Windows 95 masih terasa hingga sekarang. Start menu dan taskbar yang diperkenalkan di sini menjadi standar Windows modern. Windows 98. Windows 98 bisa dibilang sebagai versi penyempurnaan dari Windows 95. Secara tampilan, keduanya hampir sama. Bedanya, Windows 98 hadir di era ketika internet mulai masuk ke kehidupan sehari-hari, dan PC mulai dipakai bukan cuma untuk kerja tapi juga hiburan. Fitur kunci dari Windows 98 adalah dukungan USB yang jauh lebih matang, membuat berbagai perangkat bisa langsung dipakai lewat satu jenis port yang sama, tanpa ribet beda-beda konektor. Microsoft juga sangat agresif mendorong internet. Internet Explorer dan File Explorer dibuat menyatu, tapi fitur ini membuat sistem jadi terasa berat dan memakan banyak memori. Windows 98 versi awal terkenal sering crash, bahkan sempat blue screen saat dipamerkan live oleh Bill Gates. Masalah ini baru benar-benar beres saat Microsoft merilis versi perbaikannya, yaitu Windows 98 Second Edition, yang menjadi salah satu OS paling legendaris. Windows ME. Windows ME atau Millennium Edition adalah versi rumahan terakhir Windows yang masih berbasis MS-DOS. Di atas kertas, sistem ini dimaksudkan sebagai penerus Windows 98 yang lebih modern dan lebih fokus ke pengguna rumahan serta multimedia.
lewat fitur seperti Windows Media Player dan Windows Movie Maker. Salah satu fitur baru yang cukup penting adalah sistem restore, yang memungkinkan sistem kembali ke kondisi sebelumnya saat terjadi error. Masalah terbesar Windows ME ada pada kestabilan. Sistem ini terkenal mudah crash, lambat, dan penuh error. Akibat reputasi buruk ini, Windows ME sering dianggap sebagai salah satu Windows terburuk. Windows NT. Windows NT atau New Technology dibuat khusus untuk kantor, server, dan lingkungan profesional yang membutuhkan sistem stabil dan aman. Berbeda dari Windows 1.0 sampai Windows ME yang masih bergantung pada MS-DOS, Windows NT dibangun dengan kernel sendiri. Artinya, sistem ini tidak lagi bergantung pada MS-DOS. Hasilnya, Windows NT jauh lebih stabil, lebih aman, dan lebih kuat untuk multitasking berat. NT memperkenalkan fondasi penting seperti manajemen memori yang rapi, user permissions, sistem file NTFS, dan dukungan jaringan yang kuat. Windows NT adalah fondasi Windows modern. Semua Windows setelahnya, mulai dari Windows 2000, XP hingga Windows 11, sebenarnya adalah turunan langsung dari NT. Windows 2000. Di tahun yang sama dengan MI, Microsoft juga merilis Windows 2000. Kalau MI adalah produk gagal, Windows 2000 adalah idola para teknisi. Secara teknis, ini adalah penerus Windows NT. Bedanya, Windows NT versi lama itu sangat kaku. Mau pasang hardware baru harus setting manual yang super ribet. Nah, Windows 2000 mengubah itu. Ini adalah Windows berbasis NT pertama yang mendukung plug and play dan USB. Fitur yang sebelumnya cuma ada di seri Windows 95 dan 98. Jadi, pengguna dapat paket lengkap antara kestabilan tingkat tinggi ala server dan kemudahan dalam menggunakan hardware. Windows XP. Windows XP adalah salah satu versi Windows paling ikonik sepanjang sejarah. Versi ini menjadi titik balik besar karena untuk pertama kalinya, Microsoft menyatukan kemudahan Windows rumahan dengan kestabilan Windows profesional dalam satu paket. Dari sisi tampilan, Windows XP terasa lebih hidup dan ramah. Desainnya berwarna, mudah dipakai, dan langsung dikenali lewat wallpaper bukit hijau yang ikonik. Windows XP juga hadir dengan banyak fitur yang memperkuat posisinya, sehingga game, software, dan driver ramai-ramai menyesuaikan diri dengan XP dan menjadikannya standar baru industri. Windows Vista. Windows Vista dirilis sebagai penerus Windows XP dengan tujuan memodernisasi Windows. Perubahan paling terasa ada di tampilan. Microsoft memperkenalkan antarmuka aero dengan efek transparan dan animasi halus, membuat Vista jadi Windows paling wah di masanya. Namun, tampilan cantik ini menuntut spesifikasi hardware yang jauh lebih tinggi. Banyak PC yang dijual sebagai Vista Ready ternyata tidak mampu menjalankannya dengan lancar. Di sisi keamanan, Vista membawa peningkatan penting lewat user account control untuk mencegah perubahan sistem sembarangan. Sayangnya, notifikasi yang terlalu sering justru membuat banyak pengguna terganggu dan memilih mematikannya. Windows 7. Secara tampilan, Windows 7 masih memakai gaya aero, tapi dibuat lebih ringan dan terasa lebih matang. Perbedaan paling terasa ada di performa. Windows 7 jauh lebih cepat dan responsif, bahkan di komputer yang sebelumnya kewalahan menjalankan Vista. Proses boot lebih singkat, sistem lebih stabil, dan crash jauh lebih jarang. Fitur baru juga diperkenalkan. Taskbar didesain ulang dengan kemampuan pin aplikasi serta dapat melihat preview. Lalu ada fitur snap yang memudahkan kita membagi layar hanya dengan menyeret jendela ke tepi. Dan Windows Search untuk memudahkan menemukan file atau aplikasi. Berkat kombinasi performa, stabilitas, dan kemudahan pakai, Windows 7 menjadi salah satu versi Windows terbaik menurut banyak orang. Windows 8. Windows 8 menjadi salah satu versi Windows paling kontroversial. Microsoft mengubah arah Windows secara drastis untuk menyesuaikan diri dengan era layar sentuh. Perubahan terbesar ada di antarmuka. Start menu dihapus dan diganti dengan Start Screen. Tujuannya adalah menyatukan pengalaman desktop dan tablet. Namun, mayoritas pengguna masih memakai mouse dan keyboard. Akibatnya, Windows 8 terasa membingungkan dan tidak nyaman untuk penggunaan desktop. Secara teknis, Windows 8 sebenarnya solid. Performanya cepat, waktu boot lebih singkat dari Windows 7, dan sistemnya stabil. Namun, perubahan antarmuka yang terlalu ekstrim membuat banyak pengguna menolak. Lewat Windows 8.1, Microsoft mengembalikan Start button,
navigasi desktop diperhalus, dan pengalaman pengguna dibuat lebih masuk akal. Windows 10. Windows 10 hadir untuk merapikan arah Windows setelah eksperimen Windows 8. Start menu dikembalikan, dengan tambahan Live Tiles sebagai kompromi. Di versi ini, Microsoft memperkenalkan konsep Windows as a Service. Windows tidak lagi rilis besar tiap beberapa tahun, tapi terus diperbarui lewat update berkala. Namun, sistem update otomatis ini juga sering dikeluhkan karena terasa mengganggu. Windows 10 juga menambahkan berbagai fitur produktivitas seperti virtual desktop, task view, dan integrasi cloud untuk mendukung kerja harian. Dari sisi performa, Windows 10 cukup solid dan fleksibel. Sistemnya berjalan baik di berbagai perangkat dengan dukungan hardware dan software yang sangat luas. Ini membuat Windows 10 cepat diadopsi di rumah maupun lingkungan profesional. Namun, Windows 10 kini telah memasuki fase akhir. Pada Oktober 2025, Microsoft resmi menghentikan update keamanan untuk versi ini. Windows 11. Windows 11 hadir dengan fokus utama pada tampilan modern dan pengalaman visual. Perubahan paling mencolok ada di desain. Start menu dipindah ke tengah, sudut jendela membulat, dan tampilan dibuat lebih bersih serta minimalis. Microsoft juga memperbarui multitasking lewat Snap Layouts, yang memudahkan pengaturan banyak jendela sekaligus, terutama di layar besar. Namun di balik tampilannya, Windows 11 dikenal lebih berat dan lebih boros RAM. Kontroversi juga muncul dari persyaratan hardware yang lebih ketat, seperti TPM 2.0 dan dukungan prosesor tertentu. Alhasil, banyak PC lama tidak bisa upgrade meski masih layak pakai.